Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama gua Helmi di Baru Ngobrol. Kali ini kita kedatangan komika kondang yang OTW, yaitu komika Una. Halo guys, ini sebutnya penontonnya apa? Netizen. Bagus netizen. Oke, salam kenal netizen. Iya. Lagi penonton baru media Iya, baru media, tapi kita ini scene baru ngobrol. Oh, nama acaranya Iya, baru ngobrol. acaranya Oh, ngobrol. jelas. Pokoknya apapun harus baru ngobrol. Pokoknya hal-hal baru harus diobrolin. Bagus. Makanya ini kan kita juga lagi bahas hal-hal baru ya kan di dunia kita tentunya. Karena gue kenal Una ini sebenarnya bukan di dunia yang sekarang ini. Bukan dunia sekarang. itu kayak dunia ini aja ya, awal sama akhir gitu. Tapi emang kita kenalnya di dunia kampus ya. Betul, satu Ya, kampus. luar biasa satu kampus dan organisasi bareng, seru-seruan bareng, dan akhirnya pisah, maksudnya mandiri Punya kehidupan masing-masing. punya kehidupan Jalan, masing-masing, ya, benar. dan akhirnya ketemu lagi nih. Jadi tadinya gue senior, jadi junior sekarang. Berlebihan banget anjir. Tapi sebelum itu lebih penasaran, mungkin ya netizen pasti penasaran apa sih dunia baru kita. Tapi udah di-spill sih tadi sama gue. Tapi kalau misalnya nih, mumpung kita ketemu lagi nih, bahas nostalgia dulu. Kira-kira momen apa nih yang paling seru lah ya buat kita misalnya pas bareng kegiatan-kegiatan tuh, Una? Ya menurut gua banyak banget ya gua bareng sama lo ya bang. Mungkin dari ikutan organisasi tadi udah sebutin banyak lah organisasi yang gua bareng sama Helmi ya bang Helmi Iya. ini ya. Mulai dari ikutan sampai demo, ikutan berwirausaha salah satu organisasi di kampus juga. Terus juga gue tuh bahkan sampai di titik kalau misalnya organisasi mungkin teman-teman yang nonton juga anak-anak kampus ya, anak-anak organisasi ya. Kita tuh pernah pasti di titik kalau habis rapat pulang malam. Nah, dia adalah real suhu dari segala suhu pulang malam. Gimana cara tipsnya biar nggak ngantuk di jalan? Nah, gue Udah. punya tips bener. Jadi inget gue jadi punya tips ya yang harus gue terus sampaikan Bagus, sampai benar. ke cicit-cicit gue nantinya. Kasih tahu, Tipsnya Bang, itu solusinya, adalah kalau misalnya kalian ngantuk di jalan sedang membawa kendaraan khususnya motor, Betul. pertama berhenti dulu. Ya, betul. Berhenti. Terus, Dulu. terus. Push up. Itu legend kayaknya ya. Itu kalau misalnya kalian pernah dengar Dokter Tirta bilang kalau melampiaskan hasrat hawa nafsunya untuk ke arah yang tidak baik itu ke push up, ini Iya, jadi lebih dulu. sebenarnya hak ciptanya itu di gua. Betul. Jadi dulu udah gua praktekkan dan gua langsung gua ajarkan juga gitu. Sayangnya kurang terkenal aja. Ya. Ya paling gitu sih kesan Itu ya. yang paling gue ingat memorable-nya. Nah, cuma kalau misalnya keseruan kita nih, gue jadi harus inget-inget lagi nih memori-memori kita bersama. Kayak jijik gak sih? Coba ngomong kita bersama. Yang lain bahasanya yang lain dong, bahasanya yang lain dong. Nostalgia. Yang ringan. Enggak, maksudnya bareng-bareng. Betul. Organisasi bareng. Betul. Kuliah kan ketemu terus. Karena kalau organisasi kan diomongin kayak si itu tuh, ibu-ibu kepak sayap kebinkan. Bagus. Oh, iya. Bagus. Arahnya ke arah sono. Kaget arahnya arah ke sono. Politik. Aku Pasti harus solid Iya. together gitu kan. sebenarnya dari awal gue diundang podcast ini, gue juga udah ngeri-ngeri sih, pasti ujung-ujungnya arah pancelnya akan harus ke arah sono sih. Pokoknya harus ada serempet lagi Bagus, gitu. bagus. Nah, kan gua awal kenal lu nih, kayaknya lu telat panas ya dalam ikut aktivitas di kampus. Betul. Dan kelihatan juga dengan personal lu yang lu tampilkan di dunia yang sekarang ini nih. Itu kenapa kok tiba-tiba memutuskan aktif gitu? Gue penasaran sebenarnya sih, udah lama, cuma baru kesempatan ngomong aja nih sekarang. Kalau misalnya buat aktif organisasi sih menurut gue, karena gue apa ya, gue mikirnya nggak semua orang punya kesempatan yang sama buat kuliah ya. Terus gue alhamdulillah dikasih kesempatan oleh Tuhan kita bersama, kita bisa kuliah gitu. Nah, melalui rezeki dari orang tua. Nah, kalau misalnya kita cuma kuliah doang gitu, ini menurut pandangan gue ya, kayak sayang aja gitu misalnya kayak kuliah doang gitu, butuh apa ya, relasi segala macam gitu. Kalau misalnya cuma kuliah doang, menurut gue sih sayang aja. Makanya pengen aktif organisasi gitu salah satunya. Gaya-gaya kayak senior, Hehehe. ke junior. Ya itu pengalaman gue sih. Nanti ngajarin lu harus
pengalaman gua tuh kayak gini. Iya. Gini. Harus tiru. Banyak kan konter-konter Betul. organisatoris di dunia maya itu. Iya. Yang parodi-parodi ini. Iya, iya. Betul. Ada lagi bener. Boleh kali kita Bikin kayak gitu. ya bagus bener. Mumpung ada nih fasilitas ini nih. Siap. Next abis. Apa namanya ya? Kan kalau itu kita baru ngobrol nih. Nanti apa ya? Oh, ada sebenarnya namanya. Apa tuh? Caleg pro bono. Bisa tuh Wah. dimasukin. Pokoknya bisa itu. Bagus tuh, benar. Belum jalan itu lama. Ada lagi. Vakum. Karena Ada lagi talentnya ada. nggak ada. Ini mumpung ada talent yang sedang aktif Scouting juga nggak di TikTok, di IG. Soal Bagus. sitkom kita harus maksimalkan. Bagus. Ya kan lagi aktif kan sekarang nih? Aktif. Wah, luar Lagi biasa. nyoba-nyoba konten juga. Wah, konten biasa. Karena memang dunia sekarang kita adalah dunia komedi. Nah, Apa tuh stand up komedi pastinya ya. Ya, stand up comedy. Biasa. Jadi gua tadinya kan senior dia nih di organisasi, gua ajarin dia berorganisasi. Sampai gua juga pernah saat momen ngajarin ketiduran. Bagus dia masih inget itu. Bagus. Masih inget gua. Jadi gua lagi kayak model fasilitator gitulah, ngantuk banget ya tengah malam kayak gini nih. Tapi kalau situ kan dengerin ya, kalau sekarang ngomong, dengerin ya pasti ngantuk lah. Sebenarnya yang gue takutin ini tadinya niatnya mau banyak orang lah buat masuk podcast ini. Kalau misalnya untung berdua ya, kalau mungkin 3-4 orang dia ngediajakin ngobrol takutnya tidur nih teman-teman sebenarnya. Gua nggak tahu kenapa ya, dikenal. Maksudnya Framing lu udah framing ngantuk. ngomongin dari kapan muka lu ngantuk, muka lu kayak habis mabuk ya, muka lu kayak habis apalah gitu, Nah. teler dan lain-lainnya gitu. Masalahnya gua udah bilang mau gua pakai skincare apa? Gitu. Mungkin bisa masuk. Iya. Nah, masuk produk-produk lagi, masih. ya. Barangkali ada yang masuk sini kan? Ya, Kosong, betul. iya, kosong. Bisa masuk. Bisa masuk bener. Oke. Nah, tapi kalau misalnya tadi bicara yang tadi nih kita personal lu soal apa menjadi stand up comedy berarti. Itu kok tiba-tiba gua kenal banget nih, dia introvert banget. Sekarang gara-gara masuk dunia stand up jadi bisa ngomong, bisa pede banget gitulah. Nah, itu kenapa lo kok tiba-tiba pengen memutuskan itu? Apakah emang mau istilahnya apa ya? Ingin berubah atau gimana? Oke. Kalau misalnya sebenarnya kalau dari segi sukanya dulu ya, suka sama kesenian tuh udah lama dari SMP. Terus kalau nyoba gitu pertama kali itu sebenarnya di SMP juga. Waktu itu kalau misalnya teman-teman atau pendengar pernah sekolah ujian praktek gitu ya, ujian praktek sekolah. Oh iya. Ya, nah itu kalau misalnya orang-orang kan bikin kayak sitkom ataupun dramanya tuh tentang kehidupan sehari-hari. Nah, kalau kelompok gua waktu itu bikin sitkomnya tuh stand up. Oh, nah, udah. Pas sekolah ya? Iya, pas sekolah sebenarnya udah gue cobain. Cuma emang nggak ada ilmunya, nggak ngerti ilmunya, cara nulisnya gimana. Yang penting ada adrenalin buat ngomong di depannya aja. Nah, itu sukanya dulu udah dari lama sebenarnya, tapi baru masuknya setahun belakangan ini lah. Setahun belakangan ini. Masuk ke komunitas. Awal mulanya kenapa tuh? Maksudnya tiba-tiba karena tahu ada komunitasnya atau apa? Kalau misalnya tahu komunitasnya sebenarnya baru juga karena waktu itu nggak sengaja lagi nongkrong di kafe gitu ada stand up terus akhirnya coba beraniin diri buat nyari sosmednya segala macam akhirnya baru daftar gitu. Oke. Jadi sebenarnya udah lama tapi kenapa kita nggak kan gue juga juniornya nih. Ini junior di stand up Berlebihan. udah masuk apa namanya tuh komika lagi apa Markas komika. Oh, punyanya Bang Panji. Iya. Legendar Enggak lah, masih belajar. Nah, itu kenapa nggak pas kuliah ya kita ya? Kenapa ya? Gue masih penasaran tuh, kenapa kita nggak mulai terjun gitu pas kuliah gitu? Sebenarnya kalau bisa dibilang nyesel juga hitungannya nyesel juga sih Bang. Kita terutama gue pribadi ya baru masuknya tuh setahun belakangan ini gitu. Kenapa nggak dari kampus? Sebenarnya juga gue baru tahu belakangan ini juga sebenarnya di kampus kita yang kita sama-sama satu kampus itu. Oh ya, Boleh nyebut merek nggak sih? boleh. Di UHMK gitu. Nanti juga dipasang. Bagus, UHMK masuk, bagus. Ya di UHMK tuh sebenarnya tuh ada juga gitu komunitas stand up ya baru-baru belakangan ini gue ternyata tahu gitu. Ya sebenarnya mungkin karena kita kesibukan sama organisasi kita juga, terus juga sudut pandangnya tuh sempit ke organisasi kita itu aja mungkin ya. Jadi kita nggak ngelihat potensi atau kesukaan kita gitu. Gitu sih. Berarti bener tuh kata sitkom soal organisatoris tuh. Apa tuh? Jadinya Terkukung. dukung organisasi nggak berkembang nih. Ayo cari inovasi tapi bentuk lagi situ lagi ya. Dulu zaman gue
Oke. Oh iya benar. Iya benar. Tapi nih, lo nemu persona lu udah langsung kan ini biar sekaligus ya nih netizen barangkali kalau misalnya penasaran tentang dunia komedi kan apa stand up komedi pasti biar belajar lah pelan-pelan itu. Itu gimana cara tips awal itu untuk kayak persona itu kan kata butuh ya persona itu. Nah itu gimana tuh nentuin kita tuh sebagai apa gitu peran kita. Oh, kalau misalnya nih setahu gue ya pembelajaran yang gue lakuin baru setahun ini. Sebenarnya persona juga bisa diubah-ubah sejalannya dengan kita belajar gitu. Gue juga awalnya juga sebenarnya nggak ada apa ya bahasanya, nggak ada persona gitu. Ngikutin aja gitu. Awal materi gue bahas nama gue Una. Jarang orang punya nama Una gitu. Apalagi nama Taruna, pakai nama Taruna embel-embel sorry gitu. Orang-orang yang berseragam gitu kan. Karena nenek gue, kakek gue tuh tentara dulunya gitu. Ya bahas-bahas tentang keresahan itu dulu aja. Gak ada sama sekali tentang pesona. Beatnya nanggung, kenapa gak dikelarin sampai punchline? Gak lucu juga sih kalau diterusin juga. Tadi padahal udah satu beat itu kan gak dikelarin sayang. Berarti kalau mau nonton silakan masuk open mic. Ya benar, stand up. Mic ya. Ya, open mic di semua komunitas. Kalau misal yang gue ikutin sih komunitas stand up Indo Citarup. Ini sebenarnya Unda tuh lagi mau lagi pemasaran soal show-nya kan. Bagus, show apa? Show mah. Enggak ada. Komedi ya. Enggak ada. Open mic sampaikan aja. Enggak ada. Enggak ada. Dipaksa harus bikin ya, enggak ada. Enggak ada. Tapi kalau misalnya next ini lagi harus ada bikin show. Gitu ya. 2 tahun lagi lah, 10 tahun lagi lah mungkin masih jauh. Masih jauh. Oke. Nah, komika favorit tuh siapa? Komika favorit ya, sebenarnya banyak banget sih yang gue tontonin. Cuma mungkin karena berangkat dari organisasi suka ngomong di depan orang gitu. Walaupun ngomongnya belibet kayak sekarang, sukanya tuh Bang Panji gitu. Bang Panji Pragiwaksono ya. Tapi emang BTW lu emang suka ngomong dulu? Kagak. Pengen. Cuma nggak terrealisasi. Nggak dapat panggung buat ngomong. Jadi dia pikirannya pengen. Betul. Pengen. Itulah introvert tuh. Pengen ngomong di panggung. Akhirnya nggak kesampean dan nyari panggung sendiri. Luar biasa. Inspirasi sekali. Introvert sumpah. Anjir ya. Pengennya di balik layar mulu. Pokoknya pengennya ya bersama ini. Gak jelas ini mulai. Nah, selain Panji apalagi nih komika yang favorit menurut lu? Lumayan banyak sih, gue ada Frimawan, ada Ali Akbar. Frimawan tuh. Yeah. Nah, kalau misalnya Frimawan gue juga agak suka sih, masa one liner ya dia ya terkenal ya. Yang jokes memorable deh menurut lu? Yang gue suka banget sih yang astronot. Yang astronot gimana tuh? Yang dia tuh sebenarnya cita-cita dia tuh pengen jadi astronot gitu. Cuma karena kalau nggak salah kurang lebih beatnya. Karena dia suka suka jalan-jalan terus. Selain karena faktor ekonomi dia gagal jadi astronot karena dia tuh suka dilarang tuh sama bapaknya kalau pergi jauh-jauh. Woi jam segini masih di bulan. Kalau nggak salah gitu dah. Asli dah. Kayak gitu coba gitu. Jam segini masih di bulan nggak pulang-pulang gitu dah kalau nggak salah. Gitu. Jam segini masih di bulan. Kaget gue sumpah. Gue pikir dia diomelinnya karena main mulu. Iya. Di analoginya iya bener kena. Tapi tulisannya keren banget. Kalau nggak salah masuk ke situ di Suci itu kayaknya di final main itu juga kayaknya beatnya ya. Ada kayaknya ya. Apa kurang tahu loh. Kalau isi beatnya nggak ada. Cuma nggak ada ya astronot ya. Begitu. yang lucu. Double makna. Iya luar biasa. Bagus. Emang the best sih one liner terbaik ya dibilang orang itu. Kalau dari lu? Nah, kalau misalnya gua nih. Karena kan gua juga pengennya personanya aktivis kan. Jadi gua emang suka yang kalau kata orang yang cerdas gitu. Jokes cerdas. Contohnya yang paling memorable paling gua sih sampai sekarang itu adalah Kapal Tua sih. Bang Abdur. Iya, Bang Abdur final itu luar biasa loh. Gua nonton itu bisa 10 kali lebih, bener. Oke. Bayangin aja gue nonton setiap tahun itu pasti ada aja nonton gue tuh 1 sampai 2 kali nonton itu. Padahal kan udah berapa tahun yang lalu 2014 kan. Iya. Jadi emang kayak ngena banget itu. Bahkan gue lihat sering komen-komennya, wih demi beraspirasi dia merelakan juara tanpa mahkota. Wah
Pokoknya tapi bagus banget. Apalagi ini ya memadukan antara dia stand up dengan public speaking, orasi. plus bagaimana orasi dan showbiznya. Itu Oh, iya. komplit itu menurut gua, yang sebagai gua kan suka ngisi-ngisi materi Iya. gitu. Jadi rimanya main, nah, kayak ekspresinya menjiwai, tulus dari hati. Wah. Tapi kayaknya kalau gue lihat-lihat emang tipikal Bang Abdur bang, yang kayak lu, maksudnya lu tipenya yang kayak Bang Abdur banget. Kayaknya Mungkin karena gue udah pernah lihat lu open mic sekali ya. iya. Open mic sekali. Bagus Emang nggak, bagus arahnya kayaknya bakal ke sono gitu. Tapi nggak hancur banget lah. Hancur sih kayaknya. Ya baru sekali anjir. Ya tapi nyampe gua di kode-kodein jam kan, apaan sih jam-jam, perasaan belum kelar gua ngomong gitu. Ternyata 5 menit di dunia stand up itu lama ya, baru sadar gua. Sumpah. Ya jatuhnya bukan ngisi kelas sih. Soalnya gua perasaan baru 5 menit udah disuruh turun gua. Ya, emang itu bedanya mentalitas orang apa namanya biasa ngisi kelas. Pasti aduh nggak berasa gitu. Iya. Kalau misalnya orang yang mungkin introvert kayak gue atau mungkin orang-orang yang biasanya ngelucunya tuh di tongkrongan, dilihat banyak orang tuh baru 2 menit, semenit juga mungkin udah goyang gitu ya. Ya udah goyang udah. Akhirnya bener gua baru ngerasain kan, lu coba bang, udah setahun kan gua tunda ya. Akhirnya gua coba bener, emang serasanya gimana? Gua deg-degan bener sih, tetap deg-degan. Cuma kan gue ngomong kayak biasa Ya benar. Gak ada yang ketawa nih, udah biarin aja lah. Yang Ya. penting ini gue habis gitu Ya, kan. materinya. Malah sampai lu ngode-ngode gini jam. Jujur ya teman-teman ya. Dia tuh dari gue berangkat sama dia bareng ke tempat open mic. Dia dari jalan dari kontrakan dia kontrakan ini sampai ke tempat open mic, dia nulis materi lagi. Materi dia udah panjang. Ya buat pemula ya cukuplah segitu dulu, ditambahin lagi. Aduh. Makanya gue nggak enak juga kan, misalnya ya udahlah gitulah. Karena gini, pas naik motor tiba-tiba ide gue cemerlang banget ini. Ya kayaknya lucu. Pas gue coba nggak lucu sih ternyata. Nah ini gue nih FYI itu apa sih ngomongnya? For your information. FYI apa sebutannya? Dia for your information aja langsung. Gue sumpah gue pede, dengan pedenya selalu ngomong FYI gitu. Diketawain ternyata salah ya. FYI. Oke. Gue pikir penyebutan gue udah bener gitu, makanya gue harus konfirmasi nih. Biarin dah ya, ntar ada urusannya edit. Enggak, ini mantan edit nggak apa-apa. Biar asik aja kita kan. Betul. Nah itu kan gue jadi lupa gue Gitu. Pokoknya lu tadi udah nyampe bahas tentang Abdur, terus tentang pengalaman lu open mic pertama kali. Ini gue lagi mau menceritakan gue open mic nih. Oh, boleh. Apa? Tapi kok tiba-tiba oh ya gini. Gue pengen lagi open mic dengan materi gue yang gue bilang menurut gue ini solid karena dibantu oleh Bang Irgil. Udah gue coba ke 1, 2 orang, 3 orang, 4 orang. Ada sih yang responnya kaget ketawa beneran tuh ada. Ternyata lucu juga ya, lumayan lah dikit-dikit. Wajar ya dibantu ya. Berarti penting ya kayak gitu ya, menurut gue kombut malah ya. iya, kombut itu menurut gue penting gitu. Karena kita tuh nggak bisa mengasumsikan lucunya tuh di otak kita doang. Misalnya kayak nih arahnya nih lucu nih menurut kita, kayak tadi lu bilang di jalan wah ini cemerlang banget itu. Dan dia udah berantakan, penonton rahangnya copot ini pasti. Maksudnya kan itu kan persepsi lu. Kita butuh persepsi minimal 1-2 orang buat lihat ini lucu nggak gitu. Terus lihat juga arah komedinya bakal kemana gitu, bakal dikemenain gitu. Iya, makanya gue baru sadar tuh kayak gitu. Ternyata dan juga nggak boleh panjang ya, maksudnya jangan sampai jeda gitu. Jadi biar jeda orang mikir. Jadi harus pendek gitulah. Sebenarnya padat ya sebutannya. Bahasanya apa ya namanya? Setup. Setup buat lu menceritakan tentang apa yang nantinya bakal jadi lucu. Itu kalau bisa sih informasinya tuh singkat padat gitu. Singkat padat. Ya, bisa nama gue Una, gue tuh orangnya introvert, clear gitu maksudnya. Ya gue tuh orangnya pendiam, pemalu, nggak bisa banyak ngomong. Sebenarnya kata-kata simpelnya introvert kan, cuma karena kepanjangan, jadi mungkin orang udah lagi dengerin, aduh lama banget gitu. Rata-rata mungkin kebanyakan penontonnya begitu. Iya benar-benar. Karena kan dia niatnya bukan denger khutbah, itu dia. tapi denger stand up. Yang mana stand up harus ada daya tawanya gitu. Oke. Nah, kalau misalnya ini nih, kalau di komunitas stand up Citerep dah. Iya. Ini kan kita ceritanya gue nggak tahu ya, gue dianggap resmi atau enggak sih, tapi kalau di IG-nya ada nama gue. Jadi boleh nggak gue klaim sih? Boleh ya? Sebenarnya boleh. Gue klaim. Maksudnya kira-kira menurut lo yang
menjadi acuan lah gitu, siapa kira-kira? Acuan maksudnya idola Dalam di- komik ya, dalam berkomedi stand up gitu. di Citerap. Iya di Citerap. Ya Bang Irgi. Bang Bang Irgi Irgi, selalu ya? udah ngisi di stand up fest, udah jadi openernya Bang Panji juga. Iya, Terus juga iya. ada banyak sih Teh Musdalifah juara. Oh iya. Cuca ini juga, terus suaminya juga Mang Dian Iyo juga salah satu. Iya, iya, owner. benar-benar. Cukup banyak sih senior-senior di Citerap yang keren-keren gitu. Dari pengalaman gua yang ikut kombut namanya ya. Kelas penulisan ya. Yang kelas penulisan itu gua sih emang kayaknya cocok untuk kombutnya Bang Irgil sih. Maksudnya gua baru sekali ketemu kayak oke gitu, Ya, kelihatan gitu. jam Padat. terbang emang gak membohongi benar. Kalau misalnya yang lain belum pernah ngerasain, tapi kan kalau pas gua tanya kombut itu emang harus semuanya kita terima enggak benar. gitu. Yang cocok-cocok aja, berarti kita bisa milih gitu ya. Masalahnya lu baru sekali. Oh iya deh. Lu belum nyoba ke senior-senior lain buat mengbanding lu cocoknya sama siapa? Gue pernah 2 sih sama senior Una. Wah, nggak jelas. Sudah pamit. Di sini gue Iya kan? bikin gimana? Pacarnya jadi ngejelaskan. Iya, jadi gentong bara itu. Senggan. Ya emang gitu. Jadi berharap apa sama orang introvert ngambut? Bener. Nah, hal lebih apa yang aduh lu kram. Bagus tadi gimmicknya bagus. Bukan gimmick, ini beneran. Gue kenapa ya selalu kram pas kayak gitu ya? Heran. Mungkin faktor ya. Terus Apa ya? Mas mancing mulu masih nggak harus ada lucunya ya. Terus Gue emang harus nyari lucu. Namanya juga dengan Iya, komik benar. harus lucu dong. Iya. Nih, kan gue jadi sering lupa nih, skip nih Boleh, gara-gara boleh ini. nanya. Nanya boleh. Dari time skip lu selesai kuliah, sama gua kan jalan hidupnya masing-masing. Iya. Apa yang lu lakuin dalam perjalanan hidup lu? Ikutan organisasi terus kah sampai sekarang, cinta mati sama organisasi? Luar biasa Apa nih, gimana? penuh filosofis nih. Bagus. Ya jam-jam Jam-jam anak cowok nih sih emang. Kalau gua sih emang berkelana mencoba berbagai macam hal. Namanya juga tagline gua apa? Tagline gua itu adalah Dengan lillah, kesukaanku oke. mencoba, bukan dengan lillah. Dengan lillah organisasi kita. Kesukaanku mencoba. Dulu apa? Dulu jalanku pelan tapi nggak pernah mundur. Tagline itu bukan? Itu siapa tuh? Gua lupa lagi. Ada teman Si teman kita ya. Oh ya. Kira-kira itu. Udah pokoknya kalau teman kita Punya udah tagline paham lah. Kalau gua nih kesukaanku mencoba, harapanku menginspirasi. Nah, masalahnya mencobanya itu ada terus gitu. Jadi coba baru, Tapi belum coba. tahu inspirasi apa enggak. Nah, dengar sih ada yang terinspirasi. Contoh. Misalnya ada yang live, gua pernah nyoba live TikTok pertama, pernah. terus tiba-tiba ada yang nyoba live TikTok emang dia yang lebih sukses. Ya emang rezeki orang Gua mau nyoba bisnis, ada yang inspirasi bisnis malah dia yang lebih sukses. Jadi kan inspirasi doang, tapi menginspirasi orang doang, tapi kitanya mencoba terus gitu. Tapi ada yang pernah ikut silat terus digebok pingsan lebih sukses daripada lu ada? Ada banyak kan. Terinspirasi tuh ketua pingsan karena dibanting sama orang Singapura. Harus bangga ada orang Singapurnya, setidaknya yang bikin pingsan adalah orang luar negeri. Tapi ini terus jokes internal ya, udah lanjut ya. Nah, udah gue jualan pernah nyoba. Off tuh gue organisasi, akhirnya jualan nggak kena, bisnis kerja tertarik karena kerja, akhirnya mutusin kuliah karena kuliah, akhirnya kembali lagi ke Hamka, jadinya tertarik lagi organisasi. Berarti Kayaknya sekarang- emang organisasi mulu udah gue. Berarti lu sekarang jatuhnya udah S2 S2 lagi S2. Terus akhirnya gue organisasi lagi sampai mati. enggak. Sampai mati. Organisasi lagi organisasi. Pokoknya ya sampai puncak Ah, sekarang tingkat apa lu berarti, Bang? daerah. Daerah. DPD IMM sama si Mas Oki nih di balik layar Oh, LSB PPM DKI. ngeri banget. Ngeri. Pokoknya 2030 gak kaget sih gue kalau lu masuk ke jajaran DPRD apa. Lah harus itu kan Gak kaget tuh tiba-tiba ntar. Tiba-tiba harus tari piring joget-joget masuk ya. ke ikut jaipong atau apa. Kirain harus gaya-gaya apa nih kayak gini nih. Ya, gue kira jaipong atau apa ntar lu coba. Enggak, kalau gua ntar Mas Anies. Mas terlalu saya pamit aja, Mas. Sumpah. Terlalu nyebut nama. Ngeri. Kalau saya langsung bisa disapuin, ini nggak bisa disapu, coba disapu. Coba disapu ini nggak bisa disapuin, Mas. Kan harus bersuara komika. Iya maksudnya abis bersuara terus disapu lagi, ini nggak bisa disapuin lagi. Udah ayo orang. Kayaknya itu terorganisasi gara-gara dia. Saya mau ini dikit ntar dikerap sama
Netizen group. Pokoknya apapun itu ya kita harus bersuara. Makanya gue mencoba masuk dunia komedi biar suara gue bisa lebih didengar aja. Karena ternyata butuh juga ya sisi komedi kayak gitu ya. Sebenarnya mungkin kayak menurut gue ikut organisasi juga walaupun tingkatnya nggak terlalu tinggi. Menurut gue kalau kita mahasiswa ya mungkin teman-teman mahasiswa udah capek nggak sih di titik kita demo sampai Monas ketutup pagar udah pulang gitu, chaos segala macam terus pulang terus kayak butuh aspirasi orasi dengan cara lain gitu mungkin dengan stand up, mungkin dengan konten, mungkin dengan apa. Karena ujung-ujungnya apa? Pas yang demo, woi capek-capek, yang enak yang di depan. Oh, enak. Bukan santai. Ini kita lagi autokritik namanya. Gue udah siap-siap begini ntar kalau dia punchline-nya. Kita nggak boleh harus mengkritik pemerintah, kita juga harus bisa mengkritik diri sendiri. Sebagai aktivis juga ada tuh yang malah yang enak yang di pokoknya naik mobil tuh paling enak. Iya, benar. Daripada kayak gitu rugi, mending kita bersuara sendiri gitu. Kita bikin panggung sendiri kata lu kan. Nah, next step lu sebagai komika, lu pikir lu pikir lagi. Lu memikirkannya jangka panjangnya apa? Apakah hanya cuma sekedar hobi atau emang kayaknya ada peluang nih gitu. Kalau dari gua mungkin komik udah banyak ya. Kalau dari gua mungkin mikirnya ada beberapa target tahun gitu. Misalnya tahun 2000 berapa gitu. Kalau ini gua nggak dapat panggung, nggak dapat hal-hal apa ya namanya? Nggak dapat panggung terus nggak dapat progres dari usaha gua, ya mungkin cabut gitu. Isi apa? Masih cinta, masih sayang sama seninya. Cuma nggak dikonsenin jadi sebuah penghasilan gitu. Oh iya. Tetap gue tekunin tapi mungkin jatuhnya cuma hobi doang. Tapi ada beberapa target di tahunnya sih. Iya. Gitu. Lu ikut target tahun gua aja. Hah? Lu ikut target tahun gua aja. Apa tuh? Target tahun gua itu di 2029. Apa? Ikut target sampai stand up. Biar kita nanti nyari tim sesnya partai siapa. Tapi jujur deh, gua ditanya lu ngomong gitu kan? Iya, lu ngomong gitu ya? Itulah yang gue pengen samain. Gitulah. Lu diomongin sama siapa? Ada yang ngomongin. Tapi emang bener kenyataan gue itu gue pengen jadi kayak biar kayak tim ses tuh enak banget ya kan, dari stand up bisa yang kayak Marcel ada terus siapa. Tapi gue lebih sebenarnya ya lebih mau versi yang kayak Abdur sama si David. Ya tahu kan siapa yang kita usung. Oke. Iya. Oke. Berarti terakhir pesan-pesan barangkali buat netizen untuk biar tertarik dunia stand up bisa gimana coba. Kalau menurut gue sih orang tertarik dunia stand up sih udah banyak gitu. Udah mungkin banyak, kalau misalnya orang yang mau nyoba cobain open mic di komunitas terdekat di rumah kalian, udah banyak juga platform kayak pembelajaran buat kita ikut stand up kayak di tempat Bang Panji gitu, Markas Comika buka kelas juga segala macam. Jadi udah banyak gitu buat orang-orang belajar. Cuma terserah kalian gitu berpikir mau jadi berpenghasilan di dunia stand up, monggo gitu. Usaha masing-masing gitu lah. Itu ikhtiar teman-teman gitu sih. Oke, itu pesan-pesan dari komika calon sukses. Amin. Komika Una sang introvert. Oke, terima kasih netizen sudah hadir hingga akhir sesi dan semoga Una sukses menjadi komik. Amin. Semoga sukses juga untuk Baru Media sama Baru Ngobrol. Semoga ada program baru, semoga ini juga panjang. Amin. Pokoknya kita nantikan sitkomnya dengan Una membahas komedi-komedi politik. Oke, bye. Terima kasih.